Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Asep Kurniawan, SEMT MIPA SCA dan Bapak Muhammad Muhtar SEMhan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis jurnal kami yang mengangkat tema packaging. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas serta menjadi bahan diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Pada slide ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Alisa Devina dengan NIM akhir 026, Risma Rahmayani dengan NIM akhir 031, Feby Amelia dengan NIM akhir 032, Hanifah Elsa dengan NIM akhir 043, dan Sabrina Herunisa dengan NIM akhir 048. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Feby Amelia Widya Putri dengan NIM akhir 1032 yang akan menjelaskan slide 3 sampai slide 5. Yang pertama di sini terdapat pengertian packaging atau pengemasan yang merupakan salah satu keputusan strategis dalam produksi barang retail sejajar dengan keputusan lain seperti penentuan atribut produk, branding, pelabelan, dan layanan purna jual. Packaging juga tidak hanya bertujuan membungkus produk, tapi juga berfungsi untuk menampung, melindungi, menjaga kualitas, serta memudahkan pemindahan produk selama distribusi. Selain fungsi fisik, kemasan juga berperan penting dalam penyampaian informasi kepada konsumen seperti komposisi produk, petunjuk penggunaan, kadaluarsa, hingga informasi keselamatan. Dengan desain yang tepat, kemasan mampu menarik perhatian konsumen, memperkuat identitas merek, dan menjadi alat pemasaran yang efektif di titik penjualan. Karena itu, packaging tidak hanya berfungsi melindungi produk, tetapi juga meningkatkan daya saing produk di pasar yang kompetitif. Baik, selanjutnya terdapat peran penting dari packaging, di mana pengemasan efisien membawa banyak manfaat dalam dunia logistik. Pertama, dari sisi efisiensi dan penghematan biaya. Penggunaan kemasan bergelombang yang ringan dan mudah dirakit dapat mengurangi berat paket sehingga menurunkan biaya pengiriman. Selain itu, kemasan semacam ini juga memudahkan proses bongkar muat dan penyimpanan, membantu optimalisasi penggunaan ruang gudang, serta menghasilkan penghematan biaya di aspek transportasi dan penyimpanan. Kedua, pengemasan juga berperan besar dalam meningkatkan reputasi merek dan pengalaman pelanggan. Kemasan yang dirancang khusus untuk mencerminkan identitas merek dapat menjadi media inovasi dalam menarik perhatian konsumen. Melalui desain, warna, dan teknik pencetakan yang benar, kemasan dapat menjadi alat untuk membangun citra merek yang kuat dan memperkuat koneksi emosional dengan pelanggan. Selanjutnya, kemasan yang baik turut meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Saat pelanggan menerima produk dalam kondisi baik dengan kemasan menarik yang mencerminkan nilai-nilai merek, pengalaman membuka paket menjadi momen berkesan. Pengalaman positif ini mendorong rasa puas terhadap fokus produk dan meningkatkan kemungkinan pembelian ulang, serta memperkuat loyalitas jangka panjang. Menambahkan elemen perhatian khusus dalam desain, kemasan juga menjadi strategi penting untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan konsumen. Terakhir, aspek keramahan lingkungan dan keberlanjutan kini menjadi perhatian utama. Penggunaan bahan kemasan yang ramah lingkungan, seperti kemasan bergelombang dari bahan daur ulang, tidak hanya membantu mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga mendapatkan reputasi perusahaan. Konsumen modern cenderung lebih memilih produk yang memperhatikan aspek keberlanjutan, sehingga kemasan ramah lingkungan dapat menjadi nilai tambah yang menarik bagi pasar. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis dari packaging. Dalam dunia logistik, packaging dibedakan menjadi 3 jenis utama berdasarkan fungsi dan tahap distribusinya. Yang pertama adalah kemasan primer. Kemasan primer adalah lapisan pertama yang langsung melindungi produk. Fungsinya tidak hanya untuk menjaga kualitas produk, tetapi juga untuk membantu konsumen mengenali, memahami, dan menggunakan produk tersebut. Jika kemasan primer rusak atau hilang, produk bisa mengalami penurunan mutu atau kerusakan. Selain itu, kemasan primer sering dimanfaatkan sebagai media promosi untuk menarik perhatian konsumen di titik penjualan. Selanjutnya adalah kemasan sekunder. Kemasan sekunder berfungsi untuk mengelompokkan beberapa unit produk dalam satu wadah, biasanya untuk keperluan inventaris dan distribusi di titik penjualan. Kemasan ini membantu dalam stok pengelolaan, penataan produk, serta memudahkan proses penandaan. Berbeda dari kemasan primer, kehilangan kemasan sekunder tidak mempengaruhi kualitas produk secara langsung. Dan yang terakhir adalah kemasan tersier. Kemasan tersier atau kemasan bulk atau transit
digunakan untuk mengangkut produk dalam jumlah besar dari satu lokasi ke lokasi lain. Fokus utamanya, kemasan ini adalah untuk mempermudah penanganan, pemindahan, dan penyimpanan produk secara massal dengan aman dan efisien. Baik, perkenalkan nama saya Sabrina Hairunisa dengan NIM 235009148. Di sini saya akan melanjutkan pada slide 6 hingga 8. Baik, di sini terdapat ada standar peraturan kemasan. Standar dan peraturan kemasan bertujuan memastikan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan bahan serta metode pengemasan. Terdapat standar ISO nomor 66608/1 2024 mengelompokkan kemasan aktif menjadi 3 kategori, yaitu sorpsi, pelepasan, dan perubahan lingkungan internal. Sementara terdapat ISO 780 mengatur lambang-lambang untuk petunjuk penanganan dan penyimpanan. Terdapat juga regulasi seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mewajibkan penggunaan bahan kemasan yang aman bagi kesehatan, dan FPLA mengharuskan label informasi pada produk konsumsi rumah tangga. Secara umum, peraturan ini juga bertujuan melindungi isi makanan dari pencemaran mikrobiologi, kimia, fisik, dan faktor atmosfer. Selanjutnya terdapat jurnal utama. Kita memakai jurnal Influence of Packaging, Price, Promotion, and Perceived Value on Purchase Decision at Snack Business 18A Solog. Penulisnya dari Amril D. N. Haryanto, tahunnya 2020, sumbernya dari Technium Social Science Journal. Berikut terdapat linknya, nanti kalian bisa akses, dan teman-teman sekalian juga. Selanjutnya terdapat fenomena dan tujuan, yaitu di mana fenomena masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya volume penjualan produk snack di Solog. Meskipun sudah melakukan promosi, usaha tersebut belum sepenuhnya memperhatikan pengaruh kemasan, harga, promosi, persepsi, nilai terhadap keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi keempat faktor tersebut dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Di bawahnya terdapat tujuan. Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh kemasan, harga, promosi, dan persepsi nilai terhadap keputusan pembelian konsumen, baik secara individu maupun bersama-sama, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan strategi pemasaran usaha snack di Solo. Berikutnya, pada slide ini terdapat kerangka penelitian. Penelitian ini menggunakan metode stimulus organisme response yang menjelaskan bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh stimulus eksternal seperti kemasan, harga, promosi, dan stimulus internal seperti persepsi nilai yang membentuk respons berupa keputusan pembelian. Selanjutnya ada penjabaran variabel. Yang pertama itu ada kemasan. Menurut Kotler dan Keller, kemasan merupakan alat komunikasi visual yang mempengaruhi persepsi dan keputusan beli. Lalu yang kedua ada harga. Menurut Zeithaml, harga merupakan indikator nilai dan kualitas yang mempengaruhi persepsi konsumen. Lalu yang ketiga ada promosi. Menurut Schiffman dan Canuck, promosi merupakan peningkatan daya tarik dan niat beli melalui komunikasi secara efektif. Lalu yang keempat ada persepsi nilai. Menurut Kotler dan Armstrong, persepsi nilai merupakan penilaian manfaat versus biaya yang mempengaruhi kecenderungan pembelian. Dan yang kelima ada keputusan pembelian. Menurut Engel et al., keputusan pembelian merupakan hasil akhir proses pengambilan keputusan konsumen. Selanjutnya pada slide ini terdapat metode penelitian dan sampel populasi. Untuk metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Metodenya survei menggunakan kuesioner langsung kepada konsumen snack 88 Solog dengan tujuan menggali persepsi dan perilaku konsumen terhadap kemasan, harga, promosi, dan persepsi nilai. Analisis datanya menggunakan regresi linear berganda. Untuk variabel dependen yaitu keputusan pembelian dan variabel independennya yaitu kemasan, harga, promosi, dan persepsi nilai. Selanjutnya populasinya yaitu seluruh konsumen produk snack 88 Solog dengan sampel 100 konsumen yang telah membeli dalam 6 bulan terakhir.
Teknik samplingnya yaitu purposive sampling dengan kriteria konsumen yang pernah membeli produk dalam periode yang ditentukan, dengan tujuan mendapatkan data relevan dan representatif sesuai karakteristik konsumen. Selanjutnya, pada slide ini terdapat pembahasan dan diskusi. Hasil penelitian yang menggunakan analisis regresi linear berganda menghasilkan hasil utama yaitu kemasan, harga, promosi, dan persepsi nilai berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap keputusan pembelian. R kuadrat sama dengan 0,781 yang dipersenkan menjadi 78,1%. Variasi keputusan pembelian dijelaskan oleh keempat variabel. Terdapat 4 variabel. Yang pertama yaitu kemasan sebagai X1 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang dinyatakan berpengaruh signifikan dan positif. Selanjutnya, harga sebagai X2 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang dinyatakan berpengaruh signifikan dan positif. Lalu yang ketiga yaitu promosi X3 dengan tingkat signifikansi 0,001 yang dinyatakan signifikan dan positif. Lalu yang keempat yaitu persepsi nilai X4 dengan tingkat signifikansi 0,002 yang dinyatakan signifikan dan positif. Berikutnya, saya Hanifah Satriana dengan NIM akhir 043 akan menjelaskan tentang hasil pembahasan dan diskusi. Pada bagian pembahasan, interpretasi menunjukkan bahwa kemasan menjadi faktor yang dominan dan mempengaruhi persepsi visual serta kualitas produk. Harga juga menjadi pertimbangan rasional utama konsumen. Promosi berperan dalam meningkatkan minat beli secara jangka pendek, sedangkan persepsi nilai menggabungkan aspek rasional dan emosional untuk mendukung loyalitas. Kesimpulannya, hasil penelitian ini mendukung teori stimulus organisme respon atau SOR, yaitu pentingnya adanya sinergi antara strategi pemasaran, yaitu kemasan, harga, promosi, dan nilai. Dalam konteks lokal di Solok, harga dan persepsi nilai menjadi faktor paling dominan secara statistik, meskipun kemasan juga tetap berpengaruh. Berikut ini merupakan jurnal-jurnal pembanding yang telah dianalisis. Jurnal pertama membahas logistik kemasan dalam efisiensi rantai pasok, serupa karena sama-sama membahas pentingnya kemasan, namun berbeda karena fokus pada bagian logistik. Jurnal kedua tentang pengaruh kemasan, harga, dan promosi di Pakistan, relevan karena variabelnya mirip. Dua jurnal berikutnya membahas citra merek dan kualitas produk dalam keputusan pembelian di e-commerce dan Surabaya. Kesamaannya ada pada variabel harga, tetapi perbedaannya tidak membahas kemasan atau persepsi nilai. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa jurnal pembanding lainnya. Jurnal pembanding berikut ini membahas faktor layanan pelanggan, permintaan pasar, manajemen persediaan, dan komunikasi dalam logistik. Semua jurnal ini memiliki kesamaan, yaitu membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian atau performa. Namun, fokusnya berbeda-beda. Misalnya, ada yang fokus pada layanan pelanggan, komunikasi logistik, hingga digitalisasi proses e-commerce, tanpa membahas promosi dan persepsi konsumen secara langsung. Perkenalkan, saya Alisa Devina dengan NIM akhir 026 akan menjelaskan tentang slide 15 sampai slide 17. Dari analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa seluruh jurnal yang kami bahas memiliki kesamaan umum, yaitu sama-sama menyoroti elemen-elemen kunci dalam menciptakan efisiensi logistik ataupun dalam meningkatkan kualitas keputusan pembelian. Namun, terdapat perbedaan kritis di antara mereka, di mana beberapa jurnal lebih berfokus pada aspek teknis seperti forecasting dan pengelolaan inventory, sementara jurnal lainnya menitik beratkan pada aspek psikologis dan perilaku konsumen. Kombinasi antara pendekatan perilaku konsumen dari jurnal utama dan pendekatan sistem logistik dari jurnal pembanding ini menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh, yang tentunya sangat berharga untuk membentuk strategi bisnis dan logistik yang terpadu dan efektif.
Dari hasil analisis jurnal yang kami lakukan, dapat dipahami bahwa logistik modern membutuhkan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan teknologi, strategi pemasaran, serta pemahaman mendalam terhadap perilaku konsumen. Elemen-elemen seperti packaging, customer service, dan digitalisasi logistik kini bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan telah menjadi pilar utama dalam kesuksesan sistem rantai pasok. Pendekatan yang integratif dan adaptif terhadap dinamika tren konsumen dan perkembangan teknologi terbukti menjadi kunci dalam mempertahankan dan meningkatkan daya saing bisnis, baik di tingkat UMKM maupun korporasi besar. Demikianlah pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga analisis ini tidak hanya menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya packaging dan logistik modern, tetapi juga menginspirasi kita untuk terus mengembangkan strategi yang adaptif dan inovatif di tengah perubahan zaman. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Untuk itu, kami sangat terbuka terhadap masukan dan diskusi lebih lanjut. Terima kasih juga atas perhatian Bapak Dr. Asep Kurniawan dan juga Bapak Muhammad Muhtar serta seluruh hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.